Selamat datang di Cakraloka Universitas Negeri Malang, Excellent in Learning Innovation. Kembali lagi bersama saya dengan Nailul Insani, host Cakraloka. Hai Cakramania, tidak terasa sudah bulan April ya. Baru saja kita memasuki tahun 2023, tapi ternyata sudah sampai bulan April saja. Dan yang namanya bulan April, sebagai perempuan kita punya merasa ini bulan kita nih, bulan perempuan, bulannya wanita Indonesia, bulannya Ibu Kartini. Karena kita sudah mendekati tanggal 21 April, kita perlu mengenang apa saja yang sudah dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini, apa saja yang sudah membuat wanita-wanita Indonesia dari masa yang lalu hingga sekarang mengalami perubahan, berbenah, berdinamika. Itu karena motivasi dari Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini merupakan seorang putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosro Ningrat dan Ngasirah yang lahir di Mayong pada tanggal 21 April 1978. Beliau adalah sosok perempuan Jawa yang lahir dari keluarga terpandang daerahnya, dikarenakan ayahnya pada masa itu menjabat sebagai bupati di Jepara. Raden Ajeng Kartini mempunyai semangat yang tinggi dalam memperjuangkan hakikat dan hak seorang perempuan yang pada zaman dahulu sangat terikat dengan tradisi. Tradisi nenek moyang yang sangat membatasi seorang perempuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Pada zaman dahulu, perempuan dipandang rendah oleh masyarakat. Berbeda dengan sekarang. Dengan perjuangan Kartini, kita bisa menjadi perempuan hebat masa kini. Merupakan sosok perempuan yang tangguh, mempunyai keinginan cita-cita yang tinggi, dan selalu punya semangat dan juga motivasi dalam mencapai cita-citanya. Kartini berharap sekali dapat membuat perubahan yang besar dalam kehidupan perempuan-perempuan dan menunjukkan kepada masyarakat atau dunia bahwa seorang perempuan juga bisa menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pikiran-pikirannya, melakukan hal-hal yang luar biasa untuk bermanfaat bagi lingkungannya. Dan senang sekali pada pagi hari ini, di samping saya didampingi oleh salah satu perempuan hebat yang merupakan satu-satunya perempuan di jajaran pimpinan tertinggi di Universitas Negeri Malang. Di samping saya sudah hadir Profesor Dr. Puji Handayati SEAK, MMCA CMA, selaku Wakil Rektor 2 Universitas Negeri Malang. Betul nggih, Bu? Iya. Iya. Selamat pagi, Bu Puji. Selamat pagi. Ya. Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Sehat dan cantik ya. Sehat dan cantik. Kalau kelihatan Ibu Puji itu sumringah terus, Ibu. Ya, jadi kelihatan gitu di antara para pimpinan yang laki-laki, wah bener ada yang paling cantik. Yang paling cantik dan yang ngurusin keuangan. Iya, baik. Ibu Puji senang sekali rasanya hari ini kita bisa bertemu untuk ngobrol-ngobrol sedikit tentang semangat perempuan di tanggal mendekati 21 April, menjelang 21 April. Kita sebagai perempuan itu kan biasanya rasanya wah ya ini bulan kita gitu ya Bu ya. Kita lebih semangat gitu kan. Zaman dulu Kartini sudah berjuang banyak untuk bangsa dan negara ini, dan kita semua sebagai perempuan perlu meneladani itu. Dan kalau Kartini itu sudah mungkin jaraknya terlalu jauh, ini ada yang jaraknya tidak terlalu jauh usianya, yaitu Bu Puji gitu kan. Kalau meneladani Kartini kan sudah jaraknya sudah terlalu jauh sendiri, tapi kalau sekarang yang bisa kita lihat nyata, terpampang nyata gitu adanya gitu ya, ada Profesor Dr. Puji. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu. Ibu dengar-dengar Ibu ini salah satu pimpinan perempuan dan juga berasal dari keluarga yang saudaranya banyak ya Bu ya? Banyak sekali. Gimana Ibu, boleh menceritakan sedikit? Terima kasih, saya boleh menyapa dulu sahabat Cakra yang ada di seluruh Indonesia, karena mahasiswa Universitas Negeri Malang itu tersebar dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Betul. Oke, saat ini memang bulan April, bulannya ibu-ibu, karena ini adalah perjuangan wanita. Kalau kita menyetir dalam satu bahasa bijak gitu ya, bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya.
Bicara tentang pahlawan wanita itu sangat banyak sebenarnya, tidak hanya Raden Ajeng Kartini, tapi kita mengenal Kiai Ageng Serang, kemudian ada Cut Nyak Din, kemudian ada Marta Kristina Tiahahu gitu ya, kemudian Nyai Ahmad Dahlan, dan banyak sekali pejuang-pejuang wanita yang itu sudah meletakkan pondasi untuk bagaimana perempuan bisa bersama-sama dengan kaum pria dalam memperjuangkan haknya, memperjuangkan pembangunan ini sehingga bisa kita rasakan sampai saat ini. Iya, menarik sekali. Oke, Ibu berasal dari keluarga yang saudaranya berapa Bu kalau saudara perempuannya? Iya, kalau bicara keluarga, saya dilahirkan dari keluarga yang besar. Jadi total sebenarnya keluarga itu saya 16. Saya anak yang terakhir, cuman orang dulu itu kan memang putra-putrinya itu banyak-banyak ya. Kemudian meninggal baik itu dalam kandungan maupun masih usia balita gitu. Sehingga total yang hidup itu 9. Dari 9 bersaudara ini ada 2 perempuan dan 7 laki-laki. Waktu itu awal-awalnya lahir anak perempuan, setiap kali lahir perempuan itu kok umurnya nggak panjang, jadi seringkali meninggal, sehingga nenek saya dulu pernah berpesan ke ibu saya itu, kalau nanti kamu punya anak perempuan itu beri nama sama dengan ayahnya. Makanya nama saya itu kan Puji Handayati, karena ayah saya itu Puji Handoyo, kakak saya yang perempuan satu-satunya itu Puji Handayani. Sehingga orang kadang kepleset gitu ya, karena itu tadi. Jadi yang satu Puji Handayani, saya di Puji Handayati, walaupun yang lebih famous itu Handayani, Handayati itu jarang gitu ya, anomali gitu ya. Tapi ya kita terima nasibnya seperti itu. Ya itu yang bikin beda, Bu. Iya. Mungkin diferensinya di situ. Iya. Jadi Ibu dari keluarga ada saudara perempuan, kemudian bagaimana perjuangan orang tua ibu, khususnya perempuan ibu sendiri, ibunya ibu, kemudian ibu sendiri. Ibu saya dulu ayah saya tentara gitu ya. Zaman dulu tentara itu kan gajinya sangat kecil gitu ya. Kemudian ibu menghidupi 9 anaknya ini luar biasa. Jadi dulu kalau makan itu kita itu dijatah gitu ya, di piring itu sudah nasinya itu sudah di bahasa Jawanya itu ditaningin, kalau kita diporsiin gitu ya. Jadi kita setiap hari itu ada 11 gitu ya, 11 piring yang nasinya sudah dikasih nasi, dikasih ikan supaya nggak berebut gitu ya. Jadi yang seperti itu dari kecil. Kemudian yang membuat saya lagi lebih fight gitu ya, karena kakak-kakak saya banyak laki gitu ya, sehingga sisi maskulinnya itu dominan gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ayah saya karena gaji tentara tidak banyak, sehingga ibu saya membuka usaha. Jadi buka usaha mulai dari seleb padi, kemudian merangkak lagi ke toko bangunan sampai sekarang gitu. Kalau dulu di antara 9 bersaudara dan ibu dan saudara perempuan ibu cuma berdua gitu, ada nggak sih kepikiran, saya nggak boleh kalah tuh sama saudara-saudara saya yang laki-laki gitu kan? Tidak sih, cuma memang didikan yang basically ayah di tentara, kemudian saudara laki-laki, sehingga proses untuk menjadi mandiri itu lebih besar gitu. Jadi tidak bahasanya kita itu dimanja terus itu enggak, karena kita ya memang harus berjuang dulu di masa-masa awal. Jadi saya itu sudah kehidupan jatuh bangun di ekonomi keluarga itu sudah besar, banyak sekali. Artinya dulu pernah jual
ketika usaha toko bangunan jatuh itu kita jualan pisang goreng gitu. Jadi mau berangkat sekolah itu bawa satu nampan pisang goreng, gorengan lah. Itu semua anak-anaknya ya, atau yang perempuan saja? 9 anaknya iya. itu jadi bawa satu-satu nanti dititipkan di warung A, warung B, warung C dan begitu seterusnya. Itu sampai saya SD, baru menggeliat lagi ketika kelas 6 SD itu toko bangunan kita besarkan lagi sampai sekarang ya alhamdulillah sudah mapan lah gitu, seperti itu. Jadi jatuh bangunnya itu seperti itu. Nah, kemudian mungkin karena saya banyak di saudara-saudara laki gitu ya. Jadi beberapa kegiatan memang dari kecil itu aktif di organisasi. Jadi OSIS itu mulai SD itu ikut OSIS, ikut pramuka gitu ya. Terus di SMP itu ikut palang merah remaja PMR gitu. Terus habis itu ikut pencak silat gitu. Wah, nggak kalah sama yang laki-laki betul ini di sini ya. Kita yang perempuan ternyata juga bisa ya, Bu. Gitu. Terus kemudian mungkin karena melihat ini kok terlalu aktif ya di organisasi sehingga kemudian ayah saya waktu itu mengirim saya untuk belajar di pondok pesantren. Gitu. Jadi itu saya di pondok pesantren selama 3 tahun. Di situ saya bergaul dengan 800 santri perempuan dengan berbagai culture gitu ya, dari Bawean, dari Banyuwangi, suku Osing, kemudian dari Ende, dari macam-macam. Jadi mulai dari keras, kemudian dari yang lembut. 800 itu saya belajar banyak, sehingga disitulah saya bisa bagaimana. Kalau kita tidak pinter-pinter adaptasi waktu itu, mungkin 1-2 bulan saya harus pulang, tidak di pesantren. Dan ternyata Ibu bertahan gitu ya, Bu. Bertahan sampai lulus. Iya. Tapi dari sekolah, nyantri dan segala macam, akhirnya hasilnya jadi profesor di sekarang nih. Seperti ya, Bu, Ibu kan salah satu pimpinan perempuan, maksudnya di antara kami semua, baik itu dosen muda, baik itu mahasiswa perempuan, Ibu kan termasuk salah satu yang paling menginspirasi lah bagi kami gitu kan. Wah, nanti kalau saya udah ini, saya pengen juga dong jadi profesor seperti itu. Sebenarnya motivasinya dulu apa sih, Bu, untuk bisa sampai ke jenjang profesor ini? Jadi ketika kita ada dalam satu perjuangan ya, artinya bahwa harus dikerjakan secara tuntas dimanapun gitu ya. Ketika kita berprofesi sebagai pendidik gitu ya, dalam hari ini adalah dosen, maka puncak tertinggi itu adalah di guru besar. Maka dengan saya saya mengajar itu dari 98 sebenarnya, Mbak. Jadi dulu profesi dosen itu tidak sefavorit seperti sekarang gitu ya. Jarang orang yang di tahun 98 itu mau jadi dosen. Karena apa? Males untuk belajar lagi. Kalau dosen perempuan udah banyak belum, Bu, di tahun segitu? Tidak banyak. Tidak banyak ya? Tidak banyak. Jadi ya ada tapi tidak semasif sekarang gitu ya. Jadi 98 saya lulus dari Brawijaya. Terus kemudian dulu masih belum ada ketentuan dosen itu harus S2. Sehingga awal-awal saya menjadi asisten dosen di Brawijaya di Fakultas Ekonomi. Kemudian saya juga mengambil jam terbang gitu ya, bahasanya itu supaya untuk bisa menguasai medan, untuk bisa lebih kompeten, tentunya experience itu menjadi penting. Maka saya mengajar di Universitas Wisnuwardana, saya mengajar di universitas, hampir seluruh perguruan tinggi swasta saya ikut ngajar, sampai di Surabaya loh. Jadi mulai dari Widya Mandala, kemudian di Petra, di Ubaya, saya ngajar. Oke. Dan Ibu diterima di setiap tempat itu. Iya. Jadi ya itu tadi. Saya tadi ingin seperti apa sih
Karena waktu awal-awal ketika kita nggak pede gitu ya untuk jadi dosen, itu kan semua mahasiswa itu pasti fokusnya di kita. Iya. Zaman itu belum ada PowerPoint seperti sekarang gitu ya, belum medianya secanggih sekarang yang kita bisa putar video, bisa putar cuplikan di YouTube, nggak ada. Iya. Sehingga fokus adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang yang mampu mentransfer ilmu itu kepada peserta. Jadi gaya kita mulai dari penampilan, Public figure lah ya, kita tuh gitu ya, sebagai mulai dosen. dari penampilan, cara bicara kita, itu semua menjadi satu fokusnya di kita. Gitu. Iya, Oleh sebab itu, saya melatih diri saya, jam terbangnya itu ya semakin banyak ngajar. Gitu. Betul. Gitu. Jadi itu yang membuat kemudian di tahun 2003 saya memberanikan diri untuk bergabung di Universitas Negeri Malang. Saya waktu itu melihat bahwa Universitas Negeri Malang mulai mengembangkan sayapnya tidak hanya di pendidikan tetapi juga non pendidikan, seperti itu. Iya, luar biasa sekali. Maksudnya untuk bisa bersaing, berkompetisi di tahun 98 itu kan dulu benar-benar SDM di Indonesia itu kan jarang. Kalaupun ada itu ya mayoritas laki-laki ya Bu. Dan Ibu bersaing di antara banyak laki-laki itu dan bisa diterima di berbagai universitas, nggak cuma di satu aja. Berarti kan benar-benar ada sesuatu yang apa nih yang beda, yang benar-benar dibutuhkan di masa itu, dan itu juga pembelajaran untuk kita semua bahwa sosok Kartini masa kini itu ternyata ada dan di samping saya. Ya, jadi perjuangan Ibu yang begitu panjang untuk bisa kalau sekarang bisa dikatakan selevel setara ya Bu sama laki-laki pimpinan-pimpinan bapak-bapak wakil rektor itu gitu ya, untuk bisa sama-sama profesor. Kalau dulu kan kayak yang namanya profesor itu harus laki-laki gitu ya. Ternyata enggak ya Bu, ternyata perempuan juga bisa dan banyak perempuan yang profesor perempuan sekarang juga sudah mulai banyak. Sih di UM sendiri banyak. Sebelum saya itu sangat banyak. Kita tahu ada Profesor Sumarmi, Profesor Utami gitu ya, yang beliau di Dekan Ilmu Sosial, Dekan Fakultas Sastra gitu ya. Kemudian ada Bu Holis, di MIPA relatively banyak gitu ya. Ada kemudian Bu siapa itu namanya yang Bulia gitu, itu sebenarnya wanita-wanita hebat yang menginspirasi saya. Artinya bahwa beliau-beliau bisa, pasti saya juga bisa, asalkan kita bisa berjuang secara maksimal. Woman empower woman dengan melihat woman lain sukses itu ternyata bisa menjadi motivasi juga. Betul, ya Bu ya. Jadi mulai dari kita dulu melihat sosok Kartini yang seperti itu di zamannya, kemudian memasuki zamannya sekarang banyak sosok-sosok Kartini juga yang punya perjuangan sendiri-sendiri. Bukan mungkin nggak menulis surat gitu ya kalau zaman sekarang menulisnya WA gitu kan, menulis email, tapi perjuangannya tetap sendiri-sendiri sampai bisa mencapai ke profesor ini ya Bu ya. Dan mungkin ada nasihat-nasihat sedikit untuk mahasiswa ataupun akademisi sesama perempuan juga. Buat pemirsa semuanya, bahwa sebenarnya saat ini itu kesetaraan gender itu sudah menjadi hal yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Artinya bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Tetapi kembali lagi bahwa kita ini kodratnya itu adalah memang secara fitrah kita ini sebagai seorang ibu. Maka madrasah pertama bagi anak itu adalah ibunya, gitu ya. Ketika kita pertama dilahirkan, kita bisa bicara, kita bisa berjalan, itu semua adalah peran ibu. Oleh sebab itu bahwa kodrat itu tidak bisa kita tinggalkan. Secemerlang apapun karir kita, itu ya, tetap kodrat kita sebagai ibu, kemudian sebagai istri,
itu menjadi yang utama. Kalau di banyak profesi gitu ya, perempuan-perempuan itu tidak hanya harus sukses di karirnya, tetapi harus sukses di keluarganya. Karena ketika saya menjadi wakil rektor di kampus ini, kemudian sukses memimpin beberapa organisasi, tetapi ketika saya kembali ke rumah gitu, maka kodrat saya adalah sebagai istri, dan di situ sudah nasnya sudah sangat jelas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa di situ yang menjadi pemimpin kita adalah suami-suami kita. Maka kita bisa menempatkan di mana kita menjadi leader dan di mana kita menjadi follower gitu kan. Jadi ketika kita di mana menjadi imam, di mana kita menjadi makmum, itu harus jelas posisi kita, sehingga jangan sampai kesuksesan di luar itu tidak berdampak pada kesuksesan di rumah tangga. Karena kalau karir itu ada umur waktunya, tapi kalau di rumah tangga itu kan biasanya ya sekali seumur hidup, maunya seperti itu. Ya, sehingga di situ norma, kemudian akhlak itu menjadi utama. Artinya terkadang kita melihat mungkin ego kita gitu ya, kita sekarang sama posisinya, tetapi jangan lupa kita memang kodratnya adalah sebagai pendamping, maka itu yang harus kita yakini dan kita jalankan semaksimal mungkin, sehingga bahasanya kita itu bahwa ada balancing gitu ya, ada keseimbangan di mana karir yang kita bangun di luar dengan posisi kita di rumah tangga itu berimbang. Di sebagai perempuan itu kita harus tetap bisa pinter menempatkan diri gitu ya Bu ya. Kapan kita di ranah publik, kemudian kapan di keluarga kita tetap hadir sebagai di rumah, tetap hadir sebagai ibu, di sini juga tetap sebagai pemimpin, seperti itu ya Bu ya. Jadi itu yang sulit dilakukan oleh perempuan sekarang, kadang-kadang merasa bahwa aku udah sibuk sama pekerjaan di luar, berarti yang di rumah nggak perlu diurusin. Padahal nggak boleh seperti itu juga, karena yang di rumah juga butuh sosok ibu, bukan cuma yang lagi di kampus aja yang butuh sosok ibu, seperti itu ya Bu. Ada sebuah kelakar tuh Mbak Nilo ya, jadi ada di belakang laki-laki sukses itu ada wanita yang hebat, tapi jangan sampai di belakang wanita sukses itu ada laki-laki yang tersiksa. Oh iya, betul. Jadi itu harus kita hindari, artinya bahwa pasti di belakang kesuksesan wanita hebat itu ada laki-laki tangguh yang mampu untuk mensupport kita, mendorong kita untuk menjadi seperti sekarang ini. Kita lihat di Indonesia sangat banyak gitu ya, bagaimana Ibu Sri Mulyani, kemudian Megawati, kemudian ada Bu Susi Pujiastuti, kemudian ada Kemenlu kita perempuan, dan saya yakin itu semua akan mencapai titik puncak karirnya itu karena ada support suaminya juga ya Bu, suami yang sangat tangguh menurut saya. Jadi nggak bisa dilupakan juga ya, support suami, support anak gitu, itu penting. Itu kan support system yang menguatkan kita gitu ya. Kita nggak mungkin bisa bekerja berkarir secara optimal kalau di belakang kita di rumah tangga kita nggak selesai dengan diri kita sendiri, itu pasti akan berdampak terhadap kinerja. Iya betul. Jadi kita itu yang kelihatan orang mungkin ibu profesor, ibu puji gitu kan, ibu WR gitu kan, tapi di belakang itu semua ada support system yang banyak sampai bisa apa yang tidak terlihat tapi terasakan oleh ibu gitu ya. Support kalau anak-anak saya nggak ngerti posisi mamahnya, pasti mereka kan akan menuntut banyak. Misalkan di satu sisi harusnya terdampingi secara maksimal, kalau mereka tidak punya keikhlasan dan kesabaran bahwa memahami posisi ibunya berkarir, tentu tidak akan bisa seluasa ini gitu. Tapi dengan
ketika kita berkarir pasti kita sudah komunikasi di dalam keluarga ini, konsekuensinya ini dan seterusnya. Gimana Bu caranya Bu Puji bisa mengkomunikasikan itu kepada keluarga supaya mereka dapat mengerti dan Ibu juga bisa balancing itu tadi ya Bu ya, menarik sekali. Yang pertama pasti yang lebih sulit merayu suami. Karena kan harus halus gitu ya, bahwa untuk mendapatkan izin itu kan harus, karena konsekuensinya loh harusnya kan saya yang mendapatkan porsi waktu lebih banyak gitu ya. Sehingga dengan kita diskusi pelan-pelan gitu, jangan ada dalam kondisi emosi, pasti egonya masing-masing pasti ya. Jadi harus pakai rayuan gombal dulu gitu ya. Harus dirayu dulu, disiapkan semuanya. Dimasakin dulu nggak Bu? Dimasakin dulu nggak? Ya pasti. Nah nanti kalau sudah suasananya sudah bagus gitu, baru kita ngomong. Iya. Kalau gitu. Anak-anak gimana Bu? Anak-anak sama. Jadi biasanya kita ajak main dulu. Anak-anak itu baru bisa enak kalau kita ajak vacation dulu. Oh gitu ya. Kita ada ajak, anak Ibu yang perempuan nggak Bu? Ada. Nah bagaimana Ibu mensupport? Ibu jadi profesor, nanti apa anaknya harus jadi profesor juga? Yang paling tidak kita memberikan keteladanan ya. Artinya bahwa ketika kita ayo kuliah, kalau misalkan kita nggak punya, emangnya Ibu kuliah apa enggak gitu ya, Ibu sampai di mana gitu ya. Dengan di sini paling tidak itu sudah menjadi satu keteladanan bahwa ini sudah kita lakukan, yang baik diambil, yang enggak jangan ditiru itu. Jadi saya biasanya ke anak-anak itu kalau vacation gitu, ketika sudah senang-senang, kemudian posisinya pas lagi makan bareng dan lain sebagainya, baru kita discuss. Ngomong-ngomong gitu. Soal vacation, biasanya vacationnya kemana nih Bu? Biasanya memang ada satu waktu yang saya harus menebus dari kekurangan waktu keluarga saya, yang memang itu memang betul-betul family time untuk gitu keluarga, family time gitu ya. Jadi biasanya anak-anak yang menentukan tujuannya. Jadi ibunya disuruh nabung dulu setahun gitu ya, nanti anaknya yang menetapkan tujuannya. Mah di sini loh mereka sudah ngerings gitu ya. Ini tiketnya, ini hotelnya, anak-anak sendiri. Dan Ibu memberi kebebasan itu kepada anak-anak. Iya. Kita hanya tinggal nyiapin paymentnya aja. Tapi gitu aja udah bentuk demokrasi di rumah gitu kan ya Bu ya. Iya. Jadi kadang-kadang kan ada juga keluarga-keluarga yang harus ikut mama gitu. Enggak, Bu juga. Anak-anak sekarang nggak bisa. Nggak bisa ya Bu ya. Jangankan yang besar, yang kecil aja itu nggak bisa. Jadi lebih demokrasi baik itu memang sudah harus. Iya, menarik sekali. Jadi memang efek dari perjuangan Kartini itu ternyata nggak cuman selesai di masanya gitu kan, tapi sampai ke masa sekarang, termasuk juga bagaimana menginfluence orang-orang di sekarang membuat keputusan, merasa dirinya merdeka, kemudian merdeka dalam belajar juga, punya pengetahuan seluas-luasnya, kuliah. Kalau dulu jenjang S1 aja cukup, kalau sekarang kurang ya Bu ya. Kalau zaman dulu tuh perempuan dibilangnya aduh udah sampai sarjana ya udah nikah gitu kan. Sekarang yang sampai S2 belum nikah juga banyak. Dan bukan salahnya dia nggak mau nikah atau belum ketemu jodohnya, tapi ya memang ya dia punya pilihan itu dan itu nggak masalah gitu kan. Jadi sekarang itu kan anak-anak kita lebih banyak varian informasi yang didapatkan. Betul. Gitu ya. Kalau dulu waktu kecilnya Mbak Nilo, saya yakin dibelikan baju apa ya dipakai gitu kan, dibelikan sepatu apa pasti dipakai gitu. Lebaran nanti kita nggak tahu ibu kita yang milih, kemudian ya ini punya kamu, ini terus kita tinggal pakai. Sekarang nggak, pada anak yang TK aja, PAUD aja itu kan enggak, aku mau milih sendiri, ya itu salah satu bentuk demokrasi. Artinya bahwa sekarang itu sangat berbeda zamannya gitu ya, berbeda pendekatannya, sehingga bahasanya orang Jawa itu sekarang kebuh nyusu kudel. Artinya bahwa ibu, orang tua itu harus mengikuti apa yang berkembang saat ini di putra-putri kita, sehingga maka perlu pendewasaan
pendewasaan bahwa kita sebagai orang tua harus dewasa menerima perubahan itu. Kadang kan ibu dulu kecilnya nggak gitu, dibeliin apa aja mau, tinggal pakai. Oh sekarang enggak. Nah itu kan zaman dulu. Iya, nggak mau juga anaknya gitu ya, dibandingkan sekarang gitu. Zamannya udah beda. Zamannya itu kan dulu gitu. Sehingga sekarang ya kita harus lebih smart gitu ya. Kemudian lebih visible gitu ya terhadap perubahan-perubahan yang ada, dan kita harus lebih adaptif dengan teknologi. Karena sekarang anak-anak itu lebih banyak tanyanya itu ke kakeknya, ke Mbah Google-nya gitu ya. Terus kemudian kita melihat bahwa seperti YouTube itu kan sebagai universitas tersendiri sekarang. Karena apa? Semuanya bisa ditanyakan di situ. Bikin sayur asem aja, iya kan? Nggak perlu tanya ke ibu atau ke nenek kita. Sekarang tinggal puter itu, tinggal kita ngikutin itu tutorialnya ya. Luar biasa. Sekarang itu perkembangan teknologi itu ya ada sisi positif dan negatifnya. Artinya bahwa semua bisa lebih cepat kita dapatkan informasi, iya. Tetapi di sisi-sisi lain ketika itu terkait dengan kekerasan, terkait dengan apa itu kejahatan, itu juga lebih cepat sampai ke anak-anak dibandingkan apa itu dari mulut kita. Iya, maka oleh sebab itu seorang ibu saat ini itu harus punya kecerdasan itu. Iya, nanti kalau anaknya nanya apa gitu terus ibunya bilang nggak tahu gitu. Anak sekarang nggak mau gitu ya Bu ya, pasti ngejar. Iya. Gitu. Jadi perempuan itu harus tetap pintar karena yang dihadapi akan menghadapi generasi yang lebih pintar. Gitu ya, jadi tadi harus smart gitu ya, kemudian fleksibel terhadap perubahan yang ada. Kalau kita pakai gaya mendidiknya kayak zaman dulu, kayak ibu kita mendidik kita, itu udah nggak adapted buat anak-anak gitu kan, sudah nggak sesuai lagi gitu. Nah kemudian adaptasi, kita harus lebih cepat adaptasi dengan perubahan itu, termasuk yang dulu mungkin kita nggak biasa pakai media sosial gitu ya. Sekarang anak-anak kita kalau kita kepingin tahu perkembangan anak kita sampai mana, kita harus ngikut di situ, sehingga anakku di mana sih, kita lihat Instagramnya anak kita lihat Facebooknya anak kita. Kalau kita nggak tahu itu kan nggak mungkin. Sekarang kan ada lagi TikTok, ada lagi kemudian apa itu Line dan macam-macam. Nah itu kita harus mau nggak mau harus paham harus itu bisa, juga, harus bisa juga gitu. Harus bisa mengerti dan untuk bisa mendalami dunia mereka gitu ya. Betul. Iya, menarik sekali sebenarnya diskusi dengan Bu Puji. Kita jadi belajar banyak gitu ya. Mau menjadi perempuan di masa apapun, kita tuh sebenarnya punya perjuangannya sendiri-sendiri. Dan memang apa yang sudah dilakukan oleh Kartini di masanya itu memotivasi perempuan-perempuan di Indonesia untuk bisa lebih berani gitu ya. Dan di masa kini kita bisa melihat sosok-sosok Kartini itu bukan cuma di buku-buku saja atau di dongeng-dongeng, tapi di Kartini di dunia nyata itu ada di sekitar kita. Ada profesor-profesor perempuan yang sudah banyak, ada guru-guru perempuan. Banyak perempuan bisa mengambil peran di setiap ranah kehidupan untuk bisa tetap bermanfaat gitu ya. Dulu kan rasanya perempuan masih banyak diskreditkan bahwa udah anak perempuan bisanya apa gitu kan. Ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan, dan yang paling penting itu tadi bisa menginfluence generasi berikutnya. Jadi generasi berikutnya itu bisa belajar dari perempuan-perempuan hebat, dari sosok-sosok ibu-ibu mereka gitu kan. Makanya sebagai perempuan, apa tadi yang sudah disampaikan Bu Puji, kita harus menjadi perempuan yang smart gitu ya. Baik itu smart di kantor ataupun smart di rumah gitu ya, harus bisa menempatkan diri. Iya, karena waktu kita sudah terbatas ya Ibu, padahal yang pengen diobrolin itu masih banyak. Iya, baik. Oke, Cakramania, akan sangat menyenangkan sekali sebenarnya kalau bisa ngobrol tidak hanya di forum ini gitu ya, di forum yang lebih rileks gitu ya Bu ya, sambil jalan-jalan ambil vacation mungkin ya nanti ya Bu ya, kita syutingnya ya. Atau sambil ngopi-ngopi di kafe sambil ngopi-ngopi gitu ya. Cantik ya. Iya. Oke, Cakramania, menarik sekali itu tadi perbincangan dengan Prof
Puji. Sayang sekali waktu kita sudah terbatas. Mungkin sebelum kita menutup sesi Cakraloka pada pertemuan kali ini, Ibu bisa memberikan closing statement, Ibu? Ya. Bagi Cakramania atau Cakraloka, bahwa kita ketahui bahwa hidup itu adalah sebuah perjuangan. Kita sebagai perempuan itu adalah makhluk yang paling spesial. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melahirkan, mendidik anak, menjadi madrasah pertama bagi anak kita. Kemudian kita juga bisa mengisi pembangunan ini di banyak sektor. Maka saya berharap bahwa jadilah wanita-wanita hebat, wanita-wanita yang punya dedikasi tinggi terhadap organisasi maupun institusi, serta menjaga harkat keluarga. Ini akan memberikan nilai atau value yang luar biasa. Satu hal yang ada dalam diri saya yang saya yakini itu sangat bagus, dan ini diajarkan juga dari orang tua saya, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang memiliki banyak manfaat bagi orang lain. Hairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita akan punya nilai tinggi kalau keberadaan kita itu dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Itu dari saya. Ya, baik, terima kasih Bu Puji. Itu tadi closing statement dari Bu Puji. Ya, yang paling penting adalah sebagai wanita, sebagai generasi muda saat ini, kita harus mampu bermanfaat dan memberi manfaat pada lingkungan di sekitar kita. Seperti itu. Demikian perbincangan kita pada pagi hari ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Cakrawala, UM the only one.